dari kelompok 2 ini menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Jamil dan Salim Barok, presensi 14. Saya Muhammad Yuhadika, presensi 19. Saya Kesha Melisa Putri, presensi 22. Saya Lutfina Renanda Putria, presensi 21. Saya Fani Amelia, presensi 17. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu, yang biasanya diukur dengan kenaikan produk domestik bruto. Pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan. Jadi, kalau pembangunan ekonomi fokus pada angka PDB, maka pembangunan ekonomi lebih menekankan pada kualitas hidup masyarakat. Tujuan pertumbuhan ekonomi: 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat. 2. Menyediakan lapangan kerja. 3. Mengurangi kemiskinan. 4. Menambah pendapatan negara. 5. Memperkuat daya saing internasional. Terus yang pembangunan ekonomi itu ada 5. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 3. Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. 4. Meningkatkan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. 5. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ada beberapa indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yang kedua adalah produk nasional bruto, yang ketiga pendapatan per kapita, yang keempat tingkat investasi, yang kelima indeks pembangunan manusia. Ada beberapa indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama ada indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM dapat mengukur pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Yang kedua ada tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan semakin rendah maka semakin baik. Yang ketiga ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dapat dilihat dari kurva Lorenz dan koefisien Gini. Yang keempat ada kesempatan kerja. Semakin banyak masyarakat bekerja berarti pembangunan berhasil. Yang kelima pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat berupa jalan, listrik, internet, dan transportasi. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada modal berupa investasi dan infrastruktur. Yang keempat ada teknologi berupa digitalis, e-commerce, dan AI. Kelima ada kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ada stabilitas sosial dan politik. Faktor pembangunan ekonomi ada beberapa. Contohnya ada sumber daya alam, yaitu ketersediaan SDA. Yang kedua ada kualitas SDM. Lalu ada modal seperti investasi, tabungan, dan infrastruktur, kesediaan modal. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama Adam Smith, yaitu akumulasi modal, tenaga kerja, dan perdagangan. Yang kedua ada Harold Domar, yaitu investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan. Yang ketiga ada Solo, yaitu teknologi, modal, dan tenaga kerja. Yang terakhir keempat ada Schumpeter, yaitu inovasi dan kewirausahaan. Manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pemerintah, yaitu meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua ada masyarakat, yaitu pendapatan dan kesejahteraan meningkat. Yang ketiga ada dunia usaha, memperluas pasar dan investasi. Yang terakhir ada jangka panjang untuk mempercepat modernisasi. Beberapa masalah pembangunan ekonomi yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, keterbelakangan teknologi, dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan investasi. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, penguasaan teknologi. Yang keempat, pemerataan pembangunan antar daerah.
Yang kelima, penerapan ekonomi hijau. Yang keenam, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Ada strategi pembangunan ekonomi, yaitu ada industrial, yaitu mengembangkan sektor industri. Lalu ada diversifikasi, yaitu mengembangkan banyak sektor. Lalu ada pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, listrik, internet, dan lain-lain. Lalu ada dampak dari pertumbuhan ekonomi, yaitu dampak positifnya naiknya pendapatan nasional, berkurangnya pengangguran, pembangunan infrastruktur semakin pesat. Lalu ada dampak negatif, yaitu kesenjangan sosial bisa melebar kalau misalnya pertumbuhannya tidak merata. Lalu ada kerusakan lingkungan dan inflasi pertumbuhan terlalu cepat tanpa terkontrol. Jadi, kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemajuan perekonomian suatu negara, namun harus diiringi pembangunan ekonomi agar hasilnya merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan ini ada juga kesimpulan pembangunan ekonomi, yaitu kesimpulannya pembangunan ekonomi adalah proses panjang yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka PDB, tetapi juga memperhatikan pemerataan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat.